Nah, itu tadi setelah kita bahas kuat geser, kuat tumpu, nanti akhir tentang lendutan gitu ya. Ketentuan dari SNI kayu ini yang pertama saya ketemu malah chamber, yaitu lawan lendut. Ini dalam bahasa Inggrisnya chamber gitu. Nah, chamber harus diberikan besaran adalah K1 dikali L pangkat 3 L pangkat 3 tambah K2 kali L pangkat 2 dibagi H. Dengan K1 itu adalah ini, K2 adalah ini, tergantung untuk rangka batang atau bersudut atau rangka batang berbusur. Intinya yang bawah ini adalah ketika batang tekan itu tidak berupa batang yang disambung-sambung di join-joinnya, tapi batang menerus cuman dikasih bracing cord dalamnya gitu. Itu yang bawah. Nah, pada kuda-kuda kita gimana? Kuda-kuda kita itu masuk yang K2 ya. Nanti saya tunjukkan. Kuda-kuda kita itu K2 malah. Maksudnya K2 yang termasuk yang berbusur ini. Oh gitu Pak. Ini kalau nggak percaya. Terlihat batang tekan kita kan tepi atas itu tanpa ada sambungan sama sekali. Jadi batangnya itu menurus. Sedangkan pada batang tarik itu disambung. Gitu. Sehingga ini memenuhi kriteria batang berbusur tadi. Ini rangka batang berbusur, artinya rangka batang tanpa sambungan di tepi atas gitu. Rangka batang datar itu seperti ini, jadi kayak batang rangka batang jembatan gitu ya. Sedangkan rangka batang bersudut itu yang rangka batang kuda-kuda seperti ini gitu. Oh ya, L itu apa sih? L adalah panjang rangka batang dari jarak dari ujung ke ujungnya ini berapa, hanya adalah tingginya, jadi dari sini ke tinggi yang tertinggi gitu. Nah, ini contohnya ketika sebuah kuda-kuda diberi chamber gitu ya. Jadi ditarik ke atas seperti ini sehingga dia melengkung ke atas. Harapannya ketika sebelum dikasih reng, usuk, dan genteng, dia emang melengkung ke atas sehingga nanti ketika sudah dikasih genteng, reng, usuk, lendutan ke atasnya kan hilang gitu. Kita disebut dengan lawan lendut. Kalau pada struktur ini sih gampang. Caranya membuat dia melengkung ke atas cukuplah batang tengah ini dibikin lebih pendek dari yang seharusnya gitu, lebih pendek 1 cm apa 2 cm itu, terus kemudian dipaksakan disambung, maka secara otomatis pasti akan terjadi lengkung seperti ini, lengkung chamber itu. Nah, pada kuda-kuda kita gimana yang gini? Coba kita bayangkan dulu, ambil struktur rangkanya yang ini gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat ini memiliki chamber? Maka caranya adalah, itulah kenapa batang bawah itu berupa sambungan untuk memberikan chamber menurut saya. Karena kalau bisa di chamber, maka ini bisa dipotong sedikit kemudian dipaksakan sehingga jadinya melengkung ke atas. Kalau misalnya tidak dipotong sedikit, maka kan dia tetap sepanjang ini, maka tidak bisa membuat lengkung ke atas. Tapi kalau dipotong sedikit, ini misalnya dibikin potong miring seperti ini. Nah, kalau kita rangkai maka miring ke atas sedikit seperti ini. Kemudian dikasih batang tengah, dipasang batang sisi atas gitu, melengkung ke atas. Nah, mungkin bertanya-tanya kok bisa ini melengkung? Sebetulnya lurus awalnya, tapi melengkungnya gara-gara dipasang ini. Nah, jadi ini kayak menyangga, awalnya dia lurus, karena ini panjang batangnya sama dengan ini nggak berubah, dipaksakan akhirnya dia akan melengkung ke atas. Inilah chamber pada batang sisi atas dan chamber pada batang sisi bawah. Seperti itu cara. Nah, itu tadi tentang chamber. Sekarang saya ini juga mengatur bagaimana cara menghitung lendutan jangka panjang. Karena apa? Akan terjadi rangka. Ada terjadi rangka pada struktur kayu kita, sehingga awalnya mungkin dengan beban yang sama ya, sama-sama kena beban 1 ton misalkan. Ketika beban itu terjadi pada waktu singkat, lendut cuma 5 mili. Tapi kalau 1 ton itu permanen selama 10 tahun, maka bisa jadi lendutannya bertambah menjadi 10 mili atau 15 mili. Itu sebenarnya rangka gitu ya. Maka lendutan akhir adalah lendutan long term LT, lendutan jangka panjang dikali faktor rangka, faktor creep, ditambah lendutan short term atau lendutan jangka pendek. Long term jangka panjang, short term jangka pendek.
Nah, nilai KCR ini atau nilai faktor rangkak itu kita ambil berapa ya? 1,5 kah untuk kayu dikeringkan, gelulam struktur kalau kayu punya atau kayu komposter? Bukan. 1,5 itu intinya untuk kayu yang dibentuk jadi balok I, profil I, atau kayu laminasi gitu ya. Padahal kita cuma kayu potong biasa. Maka kalau kita kayu potong biasa, kita ambilnya ini 2,0 untuk kayu yang tidak dikeringkan atau dikeringkan. Gitu. Yang digunakan dalam kondisi basah. Jadi intinya kayak tadi coding kita kan dipakai dalam moisture content-nya lebih dari 19%. Makanya kita ambilnya ini aja 2,0. Defleksi long term, ada defleksi saat akibat komponen jangka panjang dari beban desain. Dengan defleksi short term itu adalah defleksi akibat komponen jangka pendek. Apa itu contohnya? Ini. Kembali ke gording. Gording kita ditumpuk oleh 2 buah kayu kuda-kuda. Ada beban terbagi merata di atasnya dari usuk dan reng. Maka defleksi jangka panjangnya itu adalah 5/384 karena ini rumus simple beam untuk beban terbagi merata. Ki L pangkat 4 per E I. I-nya tentunya E action. I-nya adalah inersia, L adalah panjang gording as ke as. Ki adalah beban terbagi merata untuk beban jangka panjang. Dengan Ki-nya itu dari unsur beban mati sendiri dan plus beban mati tambahan. Karena kan beban long term, jangka panjang yang selalu ada, itulah beban mati sendiri dan beban mati tambahan. Beban mati sendiri adalah beratnya si gording itu sendiri. Mati tambahan itu adalah berat usuk, reng, dan genteng yang menutup di atasnya. Gitu. Sedangkan untuk short term, 5/384 Ki L pangkat 4 EI. Gitu ya. Dengan Ki-nya adalah beban sementara, berupa beban angin, beban hujan, atau beban hidup atap. E-action adalah modus elastisitas lentur terkoreksi, gitu ya. I adalah inersia penampang, dan catatannya adalah lanjutan izin untuk struktur yang terlindungi itu adalah ln dibagi 300. Jadi kalau gording kita termasuk yang terlindungi ya, karena tertutup oleh atap genteng, gitu. Sedangkan kalau struktur yang terekspos dengan cuaca luar, maka L/400. Ini saya ambil dari bukunya Pak Ali Awaludin. Nah, LN itu adalah ini jarak bentang bersih dari ujung tumpuan ke ujung tumpuan. Akan saya review lagi apa itu nilai E yang terkoreksi. Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini adalah faktor koreksi untuk nilai modulus elastisitas. Berbeda ya, kalau yang sudah kita bahas di batang lentur dan batang tekan, itu kan modulus elastisitas minimum. Sedangkan tadi itu kan menggunakan modulus elastisitas yang sumbu kuat, yang E biasa, tidak E minimum. Nah, kita lebih simpel, nilai modulus elastisitas terkoreksi itu adalah faktor moisture content dikali faktor temperatur dikali faktor increasing. Sudah. Gitu. Kita lihat moisture contentnya berapa. Faktor moisture content CM untuk nilai E. Nah, ini dia. Itu terkoreksi sampai 0,9 saja gitu. Terus temperatur. Untuk temperatur nilai E itu baik basah atau mengering tidak pengaruh. Ketika dia lebih dari 36 derajat maka juga 0,9. Jadi 0,9. Faktor increasing atau faktor tusukan itu untuk nilai E 0,95. Jadi cuman kecil pengaruhnya ya. Cuma 10% dan 5%. Apalagi kalau di Indonesia kita tidak menggunakan metode tusukan seperti ini, maka ya 1,0 nggak ada koreksinya. Gitu. Jadi itu sangat sederhana nilainya, cuman dari nilai E dikali 0,9 dikali 0,9 dikali 1,0 gitu. Selesai. Nilai E-nya tentu saja dapat dari tabel ini. Nah, ini E19 berarti kan nilai E-nya 19.000 MPa. Gitu ya. Itu adalah nilai E yang kita gunakan dalam perhitungan lanjutan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Gitu.